Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nanda Maulana Askari dan saya merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Dan saya di sini akan mempresentasikan atau juga menjelaskan pola jamak taksir untuk memenuhi tugas UTS bahasa Arab. Oke, kita lanjut. Pengertian, kita mulai dari pengertian. Jamak taksir adalah kata benda plural atau jumlahnya lebih dari satu dalam bahasa Arab yang memiliki bentuk tidak beraturan. Meskipun tidak beraturan perubahannya, bukan berarti jamak taksir tidak memiliki pola. Pembentukan jamak taksir dalam bahasa Arab. Untuk membentuk jamak taksir dalam bahasa Arab, seringkali diperlukan perubahan pada kata tunggalnya. Perubahan ini dapat berupa penambah atau pengurangan huruf, serta perubahan harokat. Proses ini tidak memiliki aturan yang baku, sehingga penting untuk memahami pola-pola yang umum digunakan dalam pembentukan jamak taksir. Dengan memahami cara pembentukan jamak taksir, kita dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan bahasa Arab dengan lebih efektif. Wazan atau rumus, pola, serta contoh jamak taksir. Ada banyak pola yang digunakan dalam pembentukan jamak taksir dalam bahasa Arab. Berikut adalah 12 pola umum yang sering digunakan. Ada babun, isim mufradnya, isim mustannanya babani, jamak taksirnya abwabun, wazannya af'alun. Ada nafsun, isim mufradnya nafsani, isim musanna anfusu, jamak taksir af'ulu, wazannya. Ada juga fata, isim mufradnya fatayani, fityatun, wazannya fi'latun, dan seterusnya. Ini kita bisa lihat ada 12 contoh. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi teman-teman, jamak taksir itu terbagi menjadi dua. Ada jamak taksir zohiri, ada jamak taksir takdiri. Apa sih jamak taksir zohiri? Jamak taksir zohiri definisinya itu tidak ada perubahan, tetapi mempengaruhi lafaz yang mengiringinya. Nah, sedangkan jamak taksir takdiri, huruf dan harokat berubah. Kita lanjut. Oke. Jamak taksir zahiri, huruf dan harokatnya berubah. Di sini ada 6 keterangan atau juga 6 ketentuan. Ada menambah huruf tidak merubah harokat, ada mengurangi huruf tidak merubah harokat, ada mengganti harokat tidak menambah atau mengurangi huruf, ada mengganti harokat dan menambah huruf, ada juga mengganti harokat dan mengurangi huruf, mengganti harokat dan menambah dan mengurangi huruf. Nah, keder tuh ya. Sama saya juga. Ini nih pola ini tuh benar-benar harus dihafal karena nggak nentu gitu. Kalimat-kalimatnya tuh nggak nentu. Oke, mulai 1. Contoh, menambah huruf tidak merubah harokat. Contohnya sinwun, jadi sinwanun. Ya, ini nih kalimat yang huruf yang ditambah itu alif. Sinwanun, tapi harokatnya nggak berubah, tetap. Ini kasroh, ini fathah, ini tanwin. Gitu teman-teman. Ada juga yang mengurangi huruf tidak merubah harokat. Contohnya tuhmatun, jadi tuhomun, ngurangin huruf tuh, ya kan, mimnya jadi nggak ada, jadi tuhomun. Lagi, mengganti harokat tidak menambah huruf atau mengurangi huruf. Yang tadinya asadun jadi usudun, ya kan, tidak mengganti harokatnya gitu tuh, mengganti harokat tidak menambah atau mengurangi huruf, jadi harokatnya diganti.
Asadun jadi usudun. Itulah. Lanjut. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, mengganti harokat dan menambah huruf. Nih contohnya, rajulun jadi rijalun. Mengganti harokat dan menambah huruf. Mengganti harokat yang tadinya rajulun jadi rijalun. Ini tadinya ro, ini ri. Ini tambahin huruf nih, alif, rijalun. Ya. Lanjut. Mengganti harokat dan mengurangi huruf. Contohnya kudibun jadi kudabun. Kudibun jadi kudabun. Mengganti harokat dan mengurangi huruf. Tuh. Harokatnya diganti nih. Ya kan? Jadi kudabun. Kudibun jadi kudabun. Lanjut. Mengganti harokat dan menambah atau mengurangi huruf. Sulitnya. Gulamun jadi gilmanun. Mengganti harokat dan mengurangi huruf. Mengganti atau menambah begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih. Jamak taksir takdiri. Nggak ada perubahan, tetapi mempengaruhi lafaz yang mengiringinya. Contohnya nih, fulkun, hada fulkun, haulai fulkun. Ini jamak, ini mufrad, ini jamak taksirnya. Haulai, tuh, itu teman-teman. Jadi tetap nggak berubah, tapi ngaruh ke yang mengiringinya nih, ngaruh ke isim domirnya. Haza jadi haulai karena apa? Jamak. Tuh. Ada notset memiliki mufrad dan jama yang sama. Tuh ini. Tuh, ini mufradnya nih, fulkun mufradnya. Akan jama ini. Oke. Lanjut. I'rab jama taksir ya gitulah. Rafa, domah, ja'ar, rijalu, nasab, fatah, ra'aitur rijala, jer, kasrah, minar rijali. Oke. Lanjut. Oke, teman-teman, jadi gini. Kesimpulannya adalah terdapat sejumlah kata dalam bahasa Arab yang tidak mengikuti pola kebahasaan yang baku atau normatif, namun tetap dapat dikenali dan dipahami baik secara lahiriah, secara bentuk luar atau jism, johiri, maupun secara makna dan ketentuan, secara arti atau takdiri. Dalam pembentukan jamak dari kata mufrad, terdapat berbagai jenis jamak, salah satunya adalah jamak taksir. Perubahan kata mufrad menjadi jamak taksir tidak mengikuti pola yang tetap sebagaimana pada jamak muzakkar salim atau jamak muannats salim. Oleh karena itu, bentuk jamak taksir cenderung lebih bervariasi dan tidak bisa ditebak hanya dari bentuk mufradnya. Kayak contohnya tadi. Karena ia mengalami perubahan bentuk yang tidak beraturan dan membutuhkan hafalan atau kebiasaan dalam mengenalinya. Nah, yang tadi 6 ketentuan tadi tuh, yang ini nih. Nih, ini harus benar-benar dihafali. Tuh, oke. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.